Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan bab ma jaa fil istisqa bil anwa', bab tentang hukum menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dua dalil dari bab ini sudah kita jelaskan. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk di dalil yang ketiga yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Qala alaihi rahmatullah, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau adalah Zaid bin Khalid Al-Juhani, ya seorang sahabiyun jalil, sahabat yang masyhur. Beliau wafat di tahun 68 Hijriah. Zaid bin Khalid Al-Juhani wafat di tahun 68 Hijriah di usia sekitar 85 tahun. Baik para jamaah, beliau menyampaikan, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati fi ithris sama, kanat min al-lail, falamman sarafa aqbala ala an-nasi faqala hal tadrun madza qala rabbukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Khalid Al-Juhani, suatu ketika beliau mengimami kami salat fajar di Hudaybiyah, salat subuh, selepas hujan turun pada malam tersebut. Selesai salat, beliau menghadap kepada kaum muslimin, maksudnya para makmum yang salat bersama beliau. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW kemudian beliau menyampaikan,
Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara para hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Barang siapa yang menyatakan kita dituruni hujan dengan anugerah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu beriman kepadaku dan beriman kepada dan tidak beriman kepada bintang-bintang. Sebaliknya, orang yang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza, kita dituruni hujan oleh bintang ini atau oleh bintang itu, maka dialah orang yang kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahid dari hadis yang mulia ini ada di ujung daripada hadis, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah. Allah berfirman bahwa ada di antara hambanya yang mukmin dan kafir terkait dengan masalah hujan. Nah, ternyata yang disebutkan oleh Allah, orang yang kufur ya terkait dengan masalah hujan adalah orang yang menisbatkan hujan itu kepada bintang. Mutirna binau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi. Orang yang seperti itu berarti dia telah mengkufuri nikmatku dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Baik, para jamaah, maka dari hadis ini kaitannya dengan pembahasan tauhid sangat jelas. Hadis ini menegaskan orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada anwa, kepada bintang-bintang, ini dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia telah menisbatkan nikmat, yakni turunnya hujan, kepada selain Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Dan sudah kita bahas ya, kekufuran di sini bisa kufur besar, bisa kufur kecil. Dihukumi kufur besar ketika dia meyakini bintang-bintang itulah yang dengan sendirinya mengatur urusan hujan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini kufur besar. Ini kalau dia menyatakan ini sekedar sebab saja, turunnya hujan ini karena sebab bintang ini dan bintang itu, maka ini kufur duna kufrin, atau yang lebih dikenal dengan kufur ni'mah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini juga memiliki beberapa pelajaran yang lainnya. Di antaranya di sini ada keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, yakni tentang sholat berjamaah di masjid. Jadi apakah sebelumnya ada hujan ataukah tidak di malam harinya, datang ke masjid, tetap datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Biasanya kalau di kita malamnya hujan deras, subuhnya banyak atau sedikit, Pak? Biasanya gimana? Mana jamaah asli sini? Kalau malam hujan deras jam 3 kah atau jam 2, ya, subuh sudah reda. Kira-kira banyak yang ke masjid? Banyak atau sedikit para jamaah? Sedikit, Pak, ya? Begitu. Kenapa? Iya, tidurnya lebih nyaman gitu ya. Atau bisa jadi penyakit mahnya kambuh gitu. Kalau hujan kan penyakit mahnya kambuh. Maksudnya mamah gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya subuhnya kesiangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini memberikan teladan yang sangat luar biasa. Dan sholat subuh berjamaah di masjid ini fadilahnya sangat besar sekali. Fadilah secara khusus sholat subuh itu luar biasa. Dia pembeda antara mukmin dan munafik. Tentu mukmin dan kafir jelas.
Dia pembeda antara mukmin dan munafik. Orang munafik berat sholat subuh. Baik, para jamaah. Kalau orang berat sholat subuh, ini kira-kira kenapa? Banyak faktor ya. Faktor yang paling utama adalah keimanan. Karena orang yang hadir berjamaah di masjid, tidak ada yang mendorong dirinya hadir berjamaah di masjid kecuali iman. Kalau kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau menyaksikan ada orang bolak-balik setiap hari sholat jamaah 5 waktu di masjid, maka persaksikanlah orang ini adalah orang yang beriman. Itu yang paling utama, keimanan. Maka ketika yatakhallaf anil jamaah, ketika orang dia berpaling dari sholat berjamaah, maka tentu ini indikasi ada masalah dalam keimanan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian juga sebab yang lainnya bisa jadi karena orang ini mungkin tidak pandai mengatur waktunya. Ya, seperti di saat ini para jamaah, budaya bergadang ini luar biasa. Budaya bergadang. Jadi banyak orang yang tidurnya mulainya sudah larut malam, jam 1, jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur. Sedangkan waktu subuh, ya, waktu subuh para jamaah yang dirahmati Allah mungkin tidak jauh dari waktu dia start tidur. Ya, bagaimana tidak berat? Gitu ya. Nah, ini pergeseran-pergeseran seperti ini seringkali menjadikan kaum muslimin mereka mengabaikan kewajibannya salat subuh berjamaah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang imam salat dianjurkan menghadap kepada para makmum setelah mengucapkan salam. Jadi setelah mengucapkan salam, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam kassalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, menghadap ke makmumnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika Nabi selesai dari salatnya, maka beliau menghadap kepada manusia, yakni kepada para makmum, para jamaah. Kemudian pelajaran yang lain, mustahab ya menumbuhkan motivasi menuntut ilmu dengan cara melemparkan pertanyaan. Sesuatu yang disunnahkan, dan ini bagian daripada turukut tadris, metode pembelajaran, yakni dengan melemparkan pertanyaan ya kepada peserta didiknya atau siapapun yang dia ajari. Metode tanya jawab ini metode yang sangat efektif di dalam pendidikan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesai sholat, beliau menumbuhkan motivasi para jamaah untuk mereka berusaha menuntut ilmu, ya dengan cara melemparkan pertanyaan. Hal tadrun, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Tentu jawabannya dimengerti, ya. Tidak ada yang tahu karena wahyu itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini pancingan dari Nabi ya supaya menumbuhkan rasa penasaran dan menumbuhkan ya rasa kecintaan terhadap ilmu, kemudian kerinduan terhadap ilmu. Karena pertanyaan seperti ini kan memancing. Sebetulnya apa ya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu para sahabat mereka orang-orang yang mengagungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bertanya seperti itu, tentu antusias para sahabat sangat besar.
Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang imam ya hendaknya memberikan pelajaran kepada para makmumnya. Jadi kalau ada hal-hal yang urgen untuk disampaikan, maka termasuk sunnah. Ini kesempatan yang baik sebagaimana Nabi melakukannya. Jadi selesai salam, ya setelah beberapa kalimat wirid kita bacakan, maka tidak masalah kita menyampaikan sesuatu kepada jamaah. Barakallahu fikum. Dan itu haknya seorang imam masjid. Ya, dia menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi jamaah. Tentu sifatnya sesekali, gitu ya. Karena rutinitas setelah salat yang lumrah dilakukan oleh Nabi adalah wirid, ya, membaca azkar ba'da salat. Namun sesekali memberikan pelajaran ini tidak mengapa, terlebih dalam masalah-masalah yang sangat penting, ya, disampaikan kepada jamaah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis yang mulia ini kita juga bisa memahami salah satu di antara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha tinggi tanpa ada kekurangan sedikit pun padanya, yakni sifatul qaul, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara bisautin wa ahrufin, ya, dengan huruf-huruf dan dengan lafaz-lafaznya. Di sini kan Nabi mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan? Ya, firman Allah itu berarti qaulullah ta'ala, ucapannya Allah, kalamnya Allah. Ahli sunnati wal jamaah, akidat as-salaf, mereka menetapkan salah satu di antara sifat Allah adalah sifatul kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, apa yang dikehendakinya, kemudian kapan beliau berkehendak dan sesuai dengan kehendaknya. Dan sifat kalam ini sifat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat per kalimatnya, firman per firmannya dari kalam Allah Subhanahu wa taala, tentu itu terkait dengan sifat fi'liyah, ya, terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau berfirman, maka Allah berfirman. Di saat Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, maka jangan dipahami Allah tidak bisa berbicara. Baik, para jamaah, Al-Quran dari awal sampai akhirnya itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, lafaznya, huruf-hurufnya, semua itu firman Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa bimakhluk, dan dia bukanlah makhluk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini penting disampaikan karena sebagian orang mereka mengingkari sifatul kalam bagi Allah. Jadi mereka tidak mau menetapkan sifat kalam bagi Allah. Adapun Al-Quran, kata mereka, ya, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ya, sehingga mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, tapi dia adalah makhluk. Kalamun nafsi, ya, itu adalah ibarat, makna, ya, dari ucapan batin Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diterjemahkan oleh malaikat Jibril secara makna, kemudian disampaikan oleh Nabi. Ya, muter-muter dia memahami tentang Al-Quran. Intinya apa? Mereka tidak mau menetapkan Al-Quran itu kalamnya Allah. Ahli sunnah meyakini dan menetapkan Al-Quranu kalamullah dari awal sampai akhirnya. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di sini ada pelajaran adab. Saat ditanya tentang satu permasalahan agama yang tidak diketahuinya,
maka dia mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini dilakukan oleh para sahabat. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, tahukah kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Maka mereka tidak tahu. Maka kalau tidak tahu, ucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Baik para jemaah, ini adab yang mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, haram hukumnya mengkufuri nikmat. Hujan itu nikmat, maka tidak boleh dikufuri. Salah satu bentuk kufur terhadap nikmat hujan adalah menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Di sini dinisbatkan kepada bintang-bintang. Seharusnya nikmat itu dinisbatkan kepada Allah. Kenapa demikian? Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sejatinya bersumber hanya dari Allah. Nikmat apapun itu. Baik para jamaah. Nah, ketika nikmat disandarkan kepada selain Allah, ini namanya kufur nikmat. Selain Allah ini siapa saja? Bisa bintang, ya seperti dalam hadis ini, mutirna binauhi kada wa kada. Bisa juga mungkin atasannya. Ya, ada orang lupa bertahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia menyandarkan nikmat kepada atasannya. Nikmat kepada bosnya disandarkan. Ya, kemudian bahkan sebagian orang menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Dia ujub ya dengan kepandaian yang ada pada dirinya, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bentuk kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu kufur. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang belajar tauhid tentu dia akan sangat berhati-hati dalam menisbatkan segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Dia akan selalu berusaha menyandarkannya kepada Allah, apapun itu. Semua nikmat itu bersumber dari Allah, dan seorang muslim pasti mengetahui itu, bahwa nikmat itu semua datang dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, keimanan seorang muslim bahwa nikmat itu bersumber dari Allah seharusnya menjadikan lisannya juga selamat dari menisbatkan nikmat kepada makhluk. Maka dia selalu dengan tahmidnya, alhamdulillah. Nah, ini penyandaran nikmat kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbi. Terus berusaha seperti itu. Bahkan saat dia mendapatkan keburukan pun kan demikian. Ya, dia berusaha ya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena keburukan apapun yang menimpa dirinya, tentu jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetap ya dia akan mengetahui nikmat itu lebih dominan pada dirinya. Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Ya, mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala namun kemudian mereka mengingkarinya. Itu disebabkan karena kekufuran yang ada di dalam hati mereka. Wal iyadzu billah. Bahkan sebagian orang, para jamaah, mereka justru menukar, mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Mengganti nikmat Allah dengan perbuatan dosa dan maksiat. Waliyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan masalah ini di surat Al-Baqarah 211. Kata Allah, "Wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu
fa innallaha syadidul iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah dia kedatangan nikmat tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu keras hukumannya. Jadi Allah peringatkan mereka dengan azab yang sangat keras dari Allah ketika mereka coba-coba mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat itu datang kepada mereka. Mereka menggantinya dengan apa? Dengan dosa dan maksiat. Waliyadzubillah, para jamaah, semoga Allah mengampuni kita semua. Ya, bisa jadi terlalu banyak nikmat yang kita ingkari, bahkan kita ganti nikmat itu dengan maksiat. Gitu ya. Dikasih sehat malah semakin kuat bermaksiat. Ya, dikasih harta berlimpah malah semakin rakus. Dikasih kursi malah semakin rakus. Dikasih jabatan tidak aman. Ini kan orang yang mengganti nikmat Allah dengan dosa dan maksiat. Atau istilah yang lainnya, Allah ngasih kita air susu, kita balas dengan air tuba. Ini kelancangan manusia. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Kita dikasih negeri yang makmur, tidak kurang apapun. Ya, kemudian kita nggak amanah mengelolanya, padahal kita diamanahi. Nah, ini berarti mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Nasallallahu assalam. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, bisa jadi terlalu banyak nikmat yang kita sia-siakan, atau nikmat yang justru kita rubah ya jadi maksiat. Ya, sejatinya dia harus dapat pahala syukur, malah dia dapat dosa. Ini kan serugi-ruginya manusia. Ya, nikmatnya tidak dinikmati dalam kebaikan, tapi justru malah dinikmati ya untuk menghasilkan dosa, menghasilkan azab di kehidupan akhirat, bahkan di dunia. Banyak orang dikasih nikmat, gara-gara dia tidak bersyukur, hilang nikmat itu. Karena begitu nasihat para ulama. Nikmat itu kalau tidak disyukuri, dia lari dari kita, menjauh dari kita. Ketika disyukuri, dia akan bersama dengan kita, bahkan terus cenderung mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan pertambahan. Itu nikmat, sifat nikmat itu begitu. Kalau dikufuri, dia akan berlari. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nas'alullah assalam. Maka nikmat-nikmat yang sudah mulai berkurang pada diri kita, nah itu seharusnya diistighfari, gitu ya. Misalkan mata gitu ya. Masih pada sehat Pak matanya? Atau lari ini? Hilang kenikmatan melihat dengan jelas. Dulu mungkin melihat sesuatu tulisan itu jelas. Sekarang kalau ketinggalan kacamata kayak ketinggalan mata gitu ya. Buram sudah ya. Kadang ya pengajian saja Ustadz wajahnya buram. Ini Ustadz belum mandi kan gitu. Ternyata kacamatanya lupa gitu. Nah, ini kan Masya Allah berkurang ini. Nikmat-nikmat yang ada pada diri kita ini terus berkurang. Pendengaran berkurang. Nasallallahu assalamah. Gigi pada permisi begitu ya. Padahal belum tua-tua banget gitu ya. Gigi sudah pada hilangan. Ini kenapa pada hilang ini? Muhasabahnya apa? Barangkali kita ini kurang bersyukur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak rumah tangga berantakan karena misalkan tidak bersyukur. Dia sudah dimudahkan punya istri, malah ngelirik istri orang. Ya rusak, ya. Rumah tangganya rusak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Karena saking banyaknya nikmat Allah, kadang kita tidak mendeteksi ini nikmat mana yang kita kufuri. Karena saking banyaknya. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, semakin kita kufur nikmat, semakin berkurang nikmat itu pada diri kita. Baik. Berikutnya, dari hadis yang mulia ini juga ditetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat kasih sayang, mencintai, mengasihi, menyayangi. Itu sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Karena datang di dalam Al-Quran, juga disebutkan oleh Nabi di dalam hadis sahih. Ya, ahli sunnah meyakini itu. Allah punya sifat kasih sayang. Baik. Makanya di antara nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang beriman ketika turun hujan, dia sandarkan nikmat hujan itu kepada Allah. Mutirna bifadlillah wa birahmatihi. Kami dituruni hujan karena karunia dan juga rahmat Allah. Ya, disandarkan kepada sifat-sifat Allah, karena ya sifat itu bagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut di dalil terakhir dari bab ini. Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang maknanya kurang lebih sebagai berikut, bahwa ada sebagian orang berkata, sungguh telah benarlah bintang ini dan bintang itu. Ada sebagian orang berkata, para jamaah yang dirahmati Allah, laqad sadaqa nau'u kadza, laqad sadaqa nau'u kadza, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Artinya dia menisbatkan ya sesuatu kepada bintang. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahuinya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, di kitabim maknun. Yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb semesta alam. Apa bihadzal hadis antum mudhinun? Maka apakah menganggap remeh Al-Quran ini? Apa bihadzal hadis antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum, dan kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Apakah dengan peristiwa ini antum mudhinun, kamu justru mencari muka kepada orang kafir dan condong kepada mereka, sehingga kemudian mereka mengingkari nikmat dari Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, dan kalian mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Rezeki yang dimaksud di dalam ayat ini adalah turunnya hujan. Annakum tukadzibun, ya, dengan mendustakan, dengan kalian mendustakan. Maksudnya adalah kalian menisbatkan turunnya hujan ini kepada bintang-bintang, padahal mereka sama sekali tidak bisa menurunkan hujan, juga bukan menjadi sebab turunnya hujan. Dan ayat terakhir dari surat Al-Waqiah ini sudah kita bahas di dalil yang pertama di dalam bab ini. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Dalil terakhir ini, hadis dari jalan Abdullah bin Abbas ini merupakan sanggahan ya kepada orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, termasuk menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Dengan demikian orang yang melakukan hal tersebut berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain terkait dengan masalah nikmat. Memberi nikmat kepada makhluk itu adalah kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muwahhid dia akan senantiasa menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah faminallah.
nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sesungguhnya itu bersumber dari Allah. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bab ini kita anggap sudah selesai. Ya, ayat-ayat tadi di surat Al-Waqiah terkait dengan pembahasan bab sangat jelas karena di dalil pertama juga sudah disampaikan. Dan tentu ada faidah-faidah yang lain dari ayat-ayat tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, namun faidah yang disampaikan kita cukupkan sampai di situ saja. Insyaallah taala nanti berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini pembahasan tentang al-mahabbah. Jadi di bab berikutnya nanti kita akan membahas tentang masalah cinta. Jadi cinta itu termasuk asas atau rukun dalam ibadah. Maka manajemen cinta dalam beribadah ini harus tepat. Ya, ketika cinta ini salah sasaran, justru yang seharusnya cinta itu dipersembahkan kepada Allah, malah dia mempersembahkannya kepada makhluk, berarti dia telah menyimpang dari akidah yang benar. Insyaallah ini nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.